Shalom. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita mulai ibadah pada saat sore ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua kasih karunia yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami. Kami selalu bersyukur dan selalu bersyukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan, dan kami yang datang pada saat ini, bersekutu pada saat ini, dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada saat ini. Haleluya, amin. Kita mau bersuka, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau menari buat Dia, kita mau berjoget ke kanan dan ke kiri. Kita mau bersukaria di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Kau satu penuh kasih,
hadapan Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di
dalam keadaan apapun, biarlah tetap sukacita itu kita rasakan. Biarlah firman Tuhan yang selalu kita dengar, kita baca, jadikan penolong, penopang dalam setiap hidup kita. Janjimu terang bagi jalan-jalan.
bersyukur pada saat sore hari ini saya bisa melayani Tuhan, karena kan beberapa minggu yang lalu saya ini kan sedang perawatan gigi. Jadi gigi yang sebelah sini harus dicabut. Ternyata kalau pakai BPJS harus ada kontrol sampai beberapa kali. Tidak taunya seminggu yang lalu tiba-tiba di gusi ini bengkak, tiba-tiba di leher ini juga bengkak, dan terasa itu panas sekali rasanya. Ingin rasanya menggantikan sebuah pelayan gitu ya. Tapi dalam hati kecil saya seperti ini, selagi kamu bisa berdiri, kamu bisa melayani, ayo kamu harus bersemangat. Jadi pujian ini pujian untuk saya sendiri sebenarnya. Biarlah saat kamu bersemangat, saya bersemangat, sukacita Allah itu ada. Dan terbukti saat ini saya pikir bisa nggak ini ya buat nyanyi gitu ya, karena untuk buat ngomong jadi kan ini kayak tarik-ketarik. Tapi saya bersyukur di hadapan Tuhan. Saat kita mau menerobos, saat kita mau bangkit, saat kita mau bersemangat melayani Tuhan, kekuatan Tuhan ada, sukacita ada, dan kita bisa melayani. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari tetap semangat, tetap bersukacita apapun yang terjadi. Biarlah pujiannya akan kita naikkan. Ku mau sepertimu Yesus. Biarlah kita mau belajar dibentuk. Setiap kehidupan kita pasti berbeda-beda, tetapi tetap percaya pembentukan Tuhan itu pembelajaran buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Akan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
bersyukur buat sore hari ini. Tuhan membawa kami untuk kami semakin dekat akan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan pujian penyembahan kami. Biarlah jadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan disukakan di dalamnya. Kami sebentar mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu biarlah isi hatimu boleh sampai kepada telinga seorang murid yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga percaya biarlah dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada sore hari ini, kami juga semakin cinta akan Tuhan. Kami juga semakin cinta akan negeri kami. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama saya, amin. Selamat malam saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Seringkali peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita jadi terjaga. Pada waktu kita tidur, tiba-tiba kita mimpi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu pasti membuat kita terjaga. Kalau mimpinya menyenangkan, kita aduh ternyata itu tadi cuma mimpi. Tapi kalau mimpinya menakutkan, pasti kita ngomong terima kasih Tuhan, ternyata itu cuma mimpi. Nah, jadi beberapa waktu, beberapa saat kita hari-hari ini kita bukan mimpi, tapi ini kenyataan yang kita hadapi. Ada banyak prediksi dari orang-orang bahwa tahun 25, tahun depan, bahkan sampai tahun berapapun dikatakan tidak akan semakin membaik. Dan mungkin kita nunggu, kita cuma lihat itu di TV. Kita lihat itu mungkin dari negara yang lain. Tetapi hari-hari kemarin kita melihat bahwa itu terjadi di negeri kita. Dan itu biar membuat kita terjaga dari rasa selama ini kita pikir, ini kan zamannya ndak enak. Ini zamannya kita harus mulai berpikir untuk diri sendiri. Tapi Tuhan membuat kita jadi terjaga dengan keadaan yang ada. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti baik, terutama untuk anak-anak Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau buka di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama dan selanjutnya. 1 Timotius 2. Iya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Selanjutnya, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Selanjutnya, ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat yang kelima, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat selanjutnya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayat yang terakhir, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sore hari ini kita belajar dari kitab Timotius, dan ini dikatakan bahwa pertama-tama kita harus berdoa. Dinasihatkan kepada setiap kita bahwa kita harus menaikkan permohonan kita, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi mungkin selama ini kita rasa aku aman-aman saja, anakku diberkati, keluargaku diberkati, aku sehat, sekolahku, mungkin sekolah anak-anakku, bahkan pekerjaan anak cucu menantu kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Ayat yang pertama tadi kita baca bersama-sama bahwa di situ kita harus menaikkan permohonan kepada Tuhan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang.
Jadi mari kita mau kembali diingatkan sore hari ini untuk kita belajar berdoa syafaat dengan ucapan syukur untuk semua orang, untuk orang-orang yang kita kasihi, bukan untuk keluarga kita saja, untuk bahkan untuk negeri kita saat ini. Saudara, pada waktu sampai tadi siang saya mendengarkan bahwa ada banyak kiriman foto-foto, bahkan ada himbauan dari media sosial bahwa jangan terkecoh dengan keadaan yang ada. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada 1-2 orang, tetapi itu tersebar. Dan saya menyampaikan pada sore hari ini, mari kalau mungkin rasa takut itu ada. Pada waktu kemarin saya melihat di televisi, rasa takut itu ada, katanya tetangga-tetangga yang rumahnya dijarah. Tapi saya cuma bisa diam. Tetapi sore hari ini kita mau belajar, rasa takut itu ada. Bukan cuma diam, tetapi kita akan menaikkan permohonan kita, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, bahkan untuk negara kita, karena kita tahu ini tempat kita. Ini tempat lahir dan mati kita, dan ini adalah tanah yang kita cintai. Mari kita mau belajar bersama-sama. Dikatakan di sini untuk siapa saja, untuk raja-raja, berarti untuk pemimpin, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup dengan tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Nah, saudara, pada waktu kita masih mungkin mengingat ya, kita pernah belajar tentang Esther. Pada waktu Esther, dia dari seorang yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal, dia diasuh oleh pamannya, dan di situ Tuhan izinkan melalui kehidupan Esther kita belajar bahwa dari orang yang yatim piatu, Tuhan angkat untuk dia juga membawa bangsanya untuk mengalami sesuatu mujizat kedahsyatan yang besar. Karena apa? Karena dari seorang anak yang tidak mengerti apa-apa sampai akhirnya dia disebut sebagai Ratu Esther, pengganti jadi Ratu Wasti. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hidupnya secara pribadi, dan dia bukan mengutamakan oh aku tenang, aku ada di dalam lingkungan pemerintahan, tetapi dia katakan mulai sekarang kita lakukan doa untuk seluruh orang-orang Israel. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa keadaan hidup kita menentukan, keadaan kehidupan doa kita menentukan bagaimana bangsa kita hari ini. Nah, jadi dikatakan di sini pada waktu kita buka ya di dalam Esther 2 ayat yang ke-7. Esther 2 ayat yang ke-7 di situ dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, jadi dia hidup bukan dengan orang tuanya, tetapi dengan pamannya. Itu mungkin sesuatu yang tidak enak, tetapi dari awal yang tidak enak. Waktu dia diangkat, waktu itu dipilih jadi orang yang akan jadi calon ratu, yang mungkin akan ditunjuk oleh raja pengganti dari Ratu Wasti. Dikatakan di situ dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia belajar memikirkan bangsanya. Nah, ayatnya Esther 4 ayat yang ke-11. Esther 4 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ini kisahnya kalau kita ingat kembali bahwa Mordekai ini mendengar bahwa Haman ini
dia tidak suka kepada orang-orang Yahudi ini, kepada orang-orang yang Ester, Mordekai dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini mereka ini akhirnya mendengar persengkongkolan Haman ini. Dan pada waktu mendengar itu, apa yang bisa dilakukan? Cuma berdoa. Dan Mordekai sebagai bapak angkat daripada Ester, dia ngomong kepada Ester, Ester, kamu nanti lakukan, kamu ngadepo kepada raja. Tapi Ester katakan, kalau selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja, dan biasanya menurut undang-undang kalau tidak dipanggil dan diberi tongkat emas, dia pasti dihukum mati. Tetapi waktu itu Mordekai ini katakan, sekalipun kamu ada di dalam lingkup kerajaan, kamu berpikir mungkin kamu akan hidup sendiri dan kami semua orang-orang akan mati. Tetapi Tuhan pasti akan menolong dengan caranya supaya kami juga mengalami keselamatan. Dan akhirnya Ester melakukannya. Dia menghadap kepada Mordekai, kepada raja, dan akhirnya semuanya itu dilakukan. Semua harus berdoa puasa. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa sungguh-sungguh bahwa bukan dengan kekuatan sendiri kita melakukan hal yang mungkin orang katakan tidak mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Nah, hari ini kita juga mau belajar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa? Berdoa bagi bangsa ini. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau hari ini kota kita, Pasirian kota ya, desa tapi jadi kota. Nah, dikatakan di sini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Louis ini dari Papua. Dia ada di sini. Itu dengan istilah dibuang oleh Tuhan. Nah, tapi berdoalah untuk tempat di mana kamu tinggal sekarang. Untuk kota ini kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota Pasirian ini adalah kesejahteraanmu di mana kamu tinggal. Setiap kita juga, saya bukan orang asli Pasirian, tetapi saya tiap-tiap kali berdoa untuk kesejahteraan Pasirian. Ini pada waktu orang-orang mengalami pembuangan ke Babel. Nah, jadi waktu itu Yeremia ini mengirimkan pesan kepada semua orang yang dibuang ke negeri Babel. Dikatakan berdoalah kepada Tuhan, sebab di mana kamu tinggal, kalau kotamu itu sejahtera, maka sejahtera juga hidup kita. Nah, saudara, pada waktu anak saya ada di luar kota dua-duanya, waktu dia ngechat, dia katakan di sini keadaannya aman tapi mencekam. Nah, lalu saya katakan di Pasirian ya, dari hari Sabtu sampai kemarin hari Minggu semalam itu sound horeknya itu ada di yang pertama di Kalibendo. Di Kalibendo itu hari Sabtu itu sampai di tempat saya itu buanter sekali. Lalu yang hari Minggu itu di Sememu, dan itu juga kenceng sekali dengar dari rumah saya. Nah, di sini tidak ada apa-apa, di sini aman, semuanya goyang karena sound horek. Tapi kita mau belajar di sini bahwa tugas kita, peran kita sebagai warga, Alkitab mencatat bahwa kita harus berdoa bagi tempat di mana kita tinggal. Dan kalau mungkin tempat di mana kita tinggal aman, kita juga tidak apa-apa, daerahku aman. Kita juga harus berdoa untuk lingkup yang lebih besar. Tadi kita sudah belajar bahwa pertama-tama kita harus naikkan permohonan doa dan ucapan syukur. Lalu untuk pembesar-pembesar dikatakan di sini, dan kita juga harus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Keadaan hari-hari ini kalau di sini sekolah masih bisa jalan. Kalau di kota-kota daring lagi. Ya. Jadi yang bekerja ada beberapa juga yang dari rumah. Jadi WFH,
work from home. Jadi itu dimulai kita ingat seperti masa pandemi dulu. Karena apa? Karena semua keadaan menakutkan. Tapi kita mau belajar berdoa bagi bangsa kita, supaya bukan hanya pasirian yang aman, tetapi negeri kita, yaitu yang lebih luas lagi, Indonesia, bahkan kota-kota yang ada di sekitar kita juga mengalami aman. Di Kabupaten Lumajang, waktu saya mau beribadah hari Minggu, saya lihat ada postingan. Ternyata ada juga penyusup yang ada di Lumajang. Waktu itu saya baca tulisannya alun-alun Lumajang. Ya Tuhan, sudah sampai di Lumajang. Tetapi mari takut, tapi bukan diam. Tapi kita berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Supaya apa? Bangsa kita mengalami kedamaian. Yang kedua, peran kita sebagai warga. Apa yang harus kita lakukan? Warga yang baik menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa di mana kita tinggal. Dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Yang 13 saya baca dulu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dikatakan di sini menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam lingkungan sekitar? Mungkin aduh aku enggak tahu loh ke sana-sana. Tapi di dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga kita, di dalam lingkungan di mana kita tinggal, jadilah garam dan terang. Kalau garam dikatakan sudah hambar, enggak ada rasa, padahal tujuannya untuk apa? Mengawetkan, memberi rasa sedap. Tetapi kalau sudah enggak berfungsi, garam itu diinjek-injek lagi. Dan kita juga seperti itu. Hendaknya kita di sekitar lingkungan kita jadi garam dan terang, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Yohanes 8 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, dikatakan di sini kita ini pengikut Kristus. Dikatakan kita orang Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kalau Kristus, Yesus itu mengatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan saya menyampaikan di sini, saya melihat ada banyak orang, mereka yang ikut dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Orang-orang yang ada di sekitarnya bilang, itu bukan dari kampung kita, bukan dari tetangga kita, tetapi dari luar daerah. Dan saudara melihat, mereka lakukan hal yang membuat Tuhan berduka. Padahal kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita secara merakyat kita ada aturannya. Dikatakan bahwa kalau kita ingat isi dari Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu dijunjung tinggi di atas segalanya. Karena apa? Kalau kita penyembah Tuhan yang hidup, penyembah Allah yang memiliki hidup ini, kita tidak akan melakukan hal yang neko-neko. Karena apa? Kita tahu bahwa tadi kita sudah belajar, kita harus jadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita berdoa, oh yo,
ini karena keadaan memaksa untuk melakukan hal yang itu. Tetapi sekali lagi, kita mau belajar. Kalau kita pengikut Kristus, saya percaya kita tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Saya chat anak saya katakan saya Vici anak saya di rumah ya, tidak usah kemana-mana. Kalau ada ajakan apa-apa, tidak usah ikut. Nah, lalu saya ceritakan dulu tahun 84, Mama juga sering diajak sama teman-teman mahasiswa, ayo ikut yuk demo. Hah? Ikut demo? Saya katakan, iya. Nanti oleh 20.000 tahun 84 ya, enggak tahu 20.000 tahun itu berapa kata anak saya, mungkin 2 juta, enggak sampai saya pikir. Mungkin 200.000 saya. Nah, 20.000 oleh 20.000 waktu itu. Jadi teman-teman itu semua ikut, lalu oleh makan juga loh. Nanti kalau kita dari siang malam kita dapat makan. Oh, ini sepertinya memang sudah dari dulu. Makanya waktu ada banyak orang-orang ditanyai, ada anak-anak kecil, ada pelajar-pelajar yang ikut dikatakan, "Kate melo opo le?" Nggak tahu. Nah, karena apa? Mereka cuma diiming-iming duit dengan makan itu tadi. Waktu tadi pagi saya berangkat ke Pondok Waras, saya melewati anak-anak SMP yang sedang upacara. Lalu pemimpin upacara kepala sekolah mengatakan bahwa dihimbau, kalian harus belajar, tugas kalian belajar. Jadi kalau ada iming-iming untuk melakukan hal yang mungkin kamu pikir enak dapat duit, tetapi nanti kalau ada sesuatu masa depanmu, semua tidak bisa bertanggung jawab. Karena apa? Orang tua pasti sedih, kamu juga tidak mengerti apa yang akan terjadi. Jadi mari kita mau belajar. Kalau dikatakan kita punya peran sebagai warga, yang pertama berdoa bagi bangsa, menjadi garam dan terang. Itu apa? Kalau kita sekolah yang benar, yang sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja yang sungguh-sungguh. Kita jaga toko yang sungguh-sungguh. Karena apa? Kita belajar jadi terang dan garam. Mungkin lah ya toko-tokoku dewek le tak jogo dengan baik kan aku rugi. Betul. Tapi dari situ mungkin pada waktu kita melayani orang lain, kita lakukan dengan baik dan sopan. Nah, yang ketiga, peran kita sebagai warga yaitu membela kebenaran dan keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Yeremia 22. Yeremia 22 ayat yang ketiga. Ya, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Nah, ini waktu itu Yeremia menyampaikan untuk Raja Yehuda, dikatakan di sini lakukanlah keadilan dan kebenaran. Tidak boleh melakukan hal yang pemerasan, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Tidak boleh menindas. Janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Saudara, biarlah ini kita juga lakukan. Mungkin kita ada di kota yang hari ini mengalami damai tentram, itu juga bukan karena kekuatan kita, tetapi karena saya tahu ada Tuhan yang bertahta atas kota Pasirian. Dan mari kita mau jaga. Kalau mungkin hari ini kita Tuhan diingatkan lagi oleh Tuhan untuk kita mulai melek lagi. Oh iya, selama ini aku lebih banyak berdoa untuk keluargaku. Sekarang kita mau bukan hanya berdoa untuk keluarga, bukan hanya berdoa untuk kota Pasirian saja, tetapi kita berdoa juga untuk negara kita. Kalau ada postingan yang katakan negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita mau katakan sebaliknya, negara Indonesia baik-baik saja karena ada Tuhan di dalam hidup semua orang-orang percaya. Dan pada waktu orang percaya menaikkan doa dengan permohonan dan ucapan syukur, maka tangan Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita,
memberikan kebebasan bagi setiap kita, bahkan bangsa kita juga akan diangkat. Kalau hari ini mungkin orang mulai lihat, aduh Indonesia mengalami hal yang ini, tetapi kita mau katakan, Tuhan, biarlah Indonesia akan mengalami pemulihan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, dikatakan Dia yang melakukan banyak hal. Dia yang sudah mati untuk saya dan saudara, Dia juga akan lakukan sesuatu untuk kemuliaan, supaya melalui anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Ya saudara, jadi dikatakan di sini Tuhan sekarang ini sedang mencari apakah mendapatkan orang yang mau berdoa untuk negeri ini. Apakah ada orang yang mau berdoa tiap-tiap kali untuk kota ini, untuk bangsa ini. Dan biarlah itu juga Tuhan temui di mana? Di hati setiap kita, anak-anak Tuhan yang rindu ketentraman, yang rindu kedamaian, yang rindu pemulihan terjadi atas negeri kita. Dan saudara, di sini dikatakan bahwa Amsal 14 ayat yang ke-34, Amsal 14 ayat yang ke-34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Biarlah kita mau berdoa. Kalau mungkin ada banyak pemimpin-pemimpin bangsa kita, wakil-wakil rakyat yang sudah melakukan hal di luar kebenaran, dan itu jadi noda bangsa. Biarlah kita yang menjadi orang-orang yang berdiri untuk kota ini, kita berdiri dalam kebenaran, dan kita juga akan meninggikan derajat bangsa kita melalui apa? Melalui doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran ini, tetapi hamba percaya biarlah isi hati Tuhan sampai kepada seluruh umat-Mu, bahwa kalau hari ini Tuhan celikan dengan keadaan situasi yang ada di negeri kami tidak boleh tetap diam. Kami tidak boleh tetap katakan tidak popo, pokok tidak terjadi di Pasirian. Tapi kami mau katakan, Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa kami, atas negeri kami, dan biarlah Tuhan memberikan pengampunan kepada wakil-wakil rakyat yang melakukan banyak hal yang membuat noda atas bangsa ini. Biarlah peran kami sebagai warga, kami akan berdoa untuk negeri kami. Kami akan menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, dan kami akan membela kebenaran dan keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah itu ya Tuhan. Kami percaya kalau kami bersehati, kami bersatu, maka kemuliaan-Mu akan dinyatakan, dan belas kasihan Tuhan juga atas negeri ini akan terjadi. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini ada di antara mereka yang mengalami sakit, kami percaya oleh kuasa bilur Yesus kesembuhan terjadi pada sore hari ini. Kalau ada di antara mereka yang menghadapi masalah dan pergumulan yang berat, biarlah mereka juga datang kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur, maka pembelaan Tuhan juga atas umat-Mu akan terjadi. Nyatakanlah itu ya Tuhan. Kami memberkati seluruh anak-anak-Mu juga, mereka yang masih sekolah, supaya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan hati yang bersukacita, karena ini adalah rencana dan kehendak Tuhan atas mereka di masa muda mereka. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mari saudara terimalah berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat firman Tuhan dan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.